Baru saja publik digambarkan dengan kerangka kerja tarif dagang Indonesia dengan Amerika Serikat yang telah dipublikasikan oleh Gedung Putih dan Donald Trump di akun media sosialnya di X. Yang bikin heboh, dalam dokumen itu disebutkan Indonesia akan menghapus pembatasan ekspor mineral kritis ke Amerika Serikat. Apa maksudnya? Apakah Indonesia kembali menjual sumber daya mentah ke luar negeri? Atau ini bagian dari strategi besar Amerika Serikat? Tanggal 22 Juli 2025 waktu Amerika Serikat, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, secara resmi mempublikasikan kerangka kerja perjanjian dagang dengan Indonesia. Salah satu poin kontroversialnya menyebutkan Indonesia akan menghapus pembatasan ekspor ke Amerika Serikat atas komoditas industri termasuk mineral-mineral kritis. Pernyataan ini langsung bikin gaduh. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini artinya Indonesia akan mengubah kebijakan besarnya soal larangan ekspor mineral mentah? Perlu kita pahami terlebih dahulu, sejak 10 Juni 2023, Indonesia secara resmi melarang ekspor mineral mentah. Berdasarkan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, hanya produk olahan hasil dari smelter di dalam negeri yang boleh diekspor. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, serta membangun industri nasional. Jadi, kalau Trump menyebut penghapusan pembatasan ekspor, apakah itu berarti Indonesia akan melanggar undang-undang sendiri? Tenang, pernyataan itu langsung diklarifikasi oleh sejumlah tokoh penting. Mengutip dari CNBC News, Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association, mengatakan, maksudnya bukan mencabut larangan ekspor bahan mentah, tapi lebih mendorong investasi di sektor hilirisasi yang diekspor tetap produk olahan. Bahkan Septian Haryoseto, anggota Dewan Energi Nasional, juga mengatakan kepada CNBC News bahwa pemerintah tidak akan mencabut larangan ekspor mentah. Poin itu merujuk pada hasil olahan dari smelter. Artinya, kebijakan hilirisasi tetap aman. Lalu, seberapa besar dampak perjanjian ini ke ekonomi Indonesia? Berdasarkan CNBC News, lembaga riset ASEAN Macroeconomic Research Office mengatakan pengaruhnya tidak terlalu besar. Kenapa? Karena ekonomi Indonesia lebih tergantung kepada China daripada Amerika Serikat. Permintaan domestik Indonesia juga kuat. Jadi, meskipun perang tarif atau ketegangan dagang terjadi, efeknya ke ekonomi Indonesia tetaplah terbatas. Tapi, kenapa Amerika tertarik banget dengan mineral kritis Indonesia? Jawabannya tentu saja untuk energi hijau dan teknologi masa depan. Mineral seperti nikel, kobalt, dan tembaga adalah bahan baku penting untuk baterai kendaraan listrik, panel surya, serta komponen elektronik. Tentu saja Amerika Serikat tidak akan mau kalah dari China. Mereka ingin mengamankan pasokan mineral dari negara-negara strategis termasuk Indonesia. Jadi, apakah Indonesia akan mengekspor mineral mentah ke Amerika Serikat? Tentu saja jawabannya tidak. Pemerintah tetap pada jalurnya, hanya produk olahan dari smelter dalam negeri yang boleh diekspor. Tapi, kita sebagai rakyat harus tetap kritis dan waspada. Setiap perjanjian dagang internasional harus diawasi agar tidak merugikan bangsa sendiri. Kita punya kekayaan alam yang luar biasa, jangan sampai hanya jadi penonton di meja perundingan global. Indonesia harus berdiri tegak sebagai pemilik sah sumber daya, bukan hanya penyedia bahan mentah. Kalau kamu setuju dengan kebijakan hilirisasi ke Indonesia, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like
and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.